Selamat pagi sobat, sahabat sehat Setjonegoro. Kembali lagi bersama kita di Setjonegoro FM. Nah, untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang seputar gigi lagi ya, Dok ya. Iya, benar. Sebelumnya perkenalan dulu. Saya Dr. Gigi Alba dan partner saya Dr. Gigi Zulfikar. Oke, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang gigi. Judulnya apa aja sih yang normal dan yang tidak normal di rongga mulut kita. Jadi banyak loh beberapa istilahnya kayak kondisi di dalam rongga mulut kita yang sebenarnya normal tapi nggak semua orang itu punya gitu. Mungkin nanti kita bahas dulu yang normal itu apa aja dan yang tidak normal itu apa aja gitu ya Dok ya. Iya. Oke. Mungkin kita mulai yang normal dulu aja ya Dok ya. Oke. Mungkin kalau yang normal itu salah satunya ada mungkin beberapa dari teman-teman ada yang punya kondisi yang misalnya di pipi itu seperti ada garis di dalam rongga mulut, garis putih di pipi. Nah, itu namanya adalah linea alba. Nah, linea alba itu sejenis seperti keratin. Nah, keratin di dalam mukosa pipi. Nah, itu gak semuanya orang punya, tapi memang kondisi itu tidak perlu dikhawatirkan gitu. Mungkin ada lagi? Mungkin di masyarakat juga banyak yang dipertanyakan ya. Biasanya di bibir itu kok, Dok ini kenapa sih bibir saya kok ada bintik-bintik kuning nih? Oh iya, bintik-bintik kuning juga itu. Kalau bintik-bintik kuning itu sebenarnya juga termasuk variasi normal ya, walaupun tidak semua orang itu mempunyai, tapi itu memang kondisi normal dan tidak berbahaya. Kalau dalam kedokteran gigi itu biasa disebut dengan Fortis granul. Betul. Kalau selama tidak mengganggu ya tidak apa-apa, dibiarkan saja nggak apa-apa. Betul. Lalu selanjutnya ada juga di lidah. Di lidah itu ada beberapa orang yang lidahnya itu seperti ada alur-alurnya, seperti ada cekungan-cekungan yang banyak menyalur seperti akar di situ. Nah, itu disebut dengan fisur tang. Nah, fisur tang ini memang pada beberapa orang itu ada keadaan seperti itu. Jadi lidahnya itu seperti terpecah-pecah, terbelah-belah gitu. Itu adalah merupakan salah satu dari variasi normal gitu. Apalagi Kak selanjutnya? Masih di lidah. Cuman itu bentuknya seperti berpulau-pulau atau membulat-bulat. Itu biasanya disebut dengan geographic tongue. Tapi biasanya juga ada disertai rasa nyeri, biasanya kumat kalau lagi stres atau kecapean. Sebenarnya itu normal juga, cuman kalau semisal sakitnya berkepanjangan, tentunya harus segera diperiksakan ke dokter gigi juga. Betul. Jadi untuk geographic tongue itu gambarannya seperti di bagian badan lidahnya itu seperti membentuk pulau-pulau warna kemerahan putih gitu. Kemerahan. Nah, itu akibat dari kan di lidah itu ada yang namanya villi ya kayak. Villinya itu dia mengecil ukurannya. Jadi hasilnya bentuknya itu kemerah-merahan, tapi nggak semuanya seluruh lidahnya warna merah, jadinya ada yang merah, ada yang bagiannya masih putih, jadi terbentuknya seperti pulau-pulau, makanya kita sebutnya geographic tongue gitu. Selanjutnya ada yang namanya crenate tongue. Crenate tongue itu seperti di pinggir-pinggir lidah. Nah, di samping-samping lidah ini itu terbentuk seperti gerigi-gerigi atau alur-alur. Nah, itu akibat dari cetakan dari gigi ya kayak. Karena kondisinya itu lidahnya itu ukurannya lebih besar daripada lengkung giginya. Jadi istilahnya kayak lidahnya itu tercetak gitu. Selama nggak ada keluhan nggak apa-apa, itu termasuk variasi normal gitu. Selanjutnya ada lagi mungkin di masyarakat juga sering ini ditanyain, kok langit-langit saya kok ada kayak tonjolan gede keras ya Dok ya, kenapa ya ini? Ternyata setelah dicek itu merupakan torus palatina atau torus atau tonjolan tulang pada bagian langit-langit mulut. Betul sekali. Dan itu juga normal sih, tiap orang ada yang punya juga atau tidak ada, atau kecil, kadang juga besar. Apabila mengganggu
ya mau nggak mau harus dioperasi, dipotong itu tulangnya. Tapi kalau selama itu tidak mengganggu aktivitas untuk makan minum tetap normal, ya tetap dibiarkan saja, tidak apa-apa. Selain di langit-langit mulut, terkadang beberapa pasien itu juga mengeluhkan di bagian dalam lidahnya, di rahang bawah, tapi bagian yang nempel lidahnya itu kadang ada benjolan-benjolan putih gede, warnanya putih kemerahan gitu, terus benjol-benjol. Nah itu juga disebut namanya torus, tapi torus di bagian lingual atau torus lingualis atau di bagian lidah. Dan itu juga variasi normal, tidak apa-apa selagi tidak mengganggu untuk aktivitas dan tidak ada keluhan apapun. Betul sekali. Terus mungkin itu udah semuanya ya dok untuk variasi normal ya dok ya? Iya mungkin. Oke, jadi ini kita lanjut lagi untuk yang variasi tidak normal lah ya istilahnya, yang tidak normal di dalam rongga mulut gitu. Mungkin teman-teman bertanya-tanya. Apa sih dok tanda-tanda rongga mulut yang kita bisa tahu kalau itu tuh tidak normal? Nah, misalnya kalau di gusi gitu kan, itu kalau udah kemerahan, lalu udah istilahnya udah tidak menutup gigi, akar gigi, lalu udah berubah warna, atau malah kadang sudah ada sariawannya, terus sariawannya itu tidak sembuh-sembuh setelah 3 mingguan. Nah itu perlu diperiksakan ke dokter gigi secepatnya gitu. Salah satunya tanda-tandanya itu. Nah mungkin kita masuk aja ke nama-nama kondisinya gitu ya. Iya boleh. Gitu. Itu untuk yang jaringan lunak tadi. Terus ada juga yang jaringan keras. Nah banyak loh kondisi-kondisi gigi teman-teman mungkin yang mengalami yang berbeda-beda. Ada yang mungkin jumlah giginya lebih, atau malah jumlah giginya kurang, atau malah ada yang bentuknya berbeda dari yang seharusnya gitu, atau ukurannya lebih besar atau lebih kecil gitu. Nanti kita akan bedah satu-satu ya dok ya. Iya. Oke, mungkin mulai yang dari pertama apa dok? Mungkin kalau dari jaringan keras pada gigi dulu nih dok. Biasanya di masyarakat tuh banyak yang ngeluhin pas periksa gigi, dok kok gigi depan saya kayaknya celahnya gede banget ya, atau gimana ya ini. Terus setelah diperiksa, oh ternyata giginya nggak tumbuh nih. Nah untuk nama-nama gigi yang tidak tumbuh itu sebenarnya banyak. Cuman yang paling sering tidak tumbuh itu pada gigi seri yang kedua di depan ya kan. Betul. Banyak masyarakat yang mengeluhkan pada bagian situ. Kalau dalam masyarakat sendiri sering yang tidak tumbuh itu 1 gigi, kadang juga 2. Kalau dalam kedokteran gigi banyak nih, ada anodonsia, oligodonsia, hipodonsia, dan agenesis. Itu merupakan macam-macam jenis pada manusia yang tidak memiliki benih gigi. Dan biasanya itu merupakan dari faktor-faktor keturunan, mungkin dari ayah atau ibu, mungkin atau kakek neneknya dulu giginya tidak tumbuh. Untuk mengetahui kondisi tersebut itu benar ini nggak ada benihnya atau emang giginya impaksi atau nggak tumbuh nih, itu caranya harus dilakukan pemeriksaan radiologi, ya, foto rongsen. Foto rongsennya yang biasa kita gunakan yang jenisnya panoramik, karena foto rongsen kan banyak sekali jenisnya. Nah biasanya yang digunakan untuk mengidentifikasi kelainan pada rongga mulut itu yang panoramik atau OPG. Sekalian kita kenalkan juga ya kak ya tentang radiologi gitu. Oke, mungkin selanjutnya saya mau menambahkan juga tentang kalau ada beberapa orang yang giginya itu lebih ukurannya lebih besar atau lebih kecil dari ukuran seharusnya. Di kedokteran gigi itu kita ada standar ukuran normal ya dok ya. Jadi suku apa, terus suku apa, itu tuh udah ada istilahnya standar ukuran giginya gitu. Nah kalau misalnya ukurannya lebih besar, itu berarti disebutnya makrodonsia gitu. Lalu kalau lebih kecil itu disebutnya mikrodonsia gitu. Ada lagi dok? Mungkin di masyarakat kan juga pasti bertanya-tanya ya, gimana sih dok caranya ini biar saya ada giginya lagi, gimana nih? Itu biasanya masyarakat itu pasti disarankan oleh dokter giginya, pasti apabila giginya kurang rapi
ya itu bisa dirawat dulu dengan perawatan orto ya atau kawat itu, lalu bisa dibikinin gigi palsu sih biasanya kayak gitu. Cuman tergantung untuk kelainan yang diderita si pasien itu cocoknya pakai gigi palsu aja. Apa, soalnya kan banyak nih jenis-jenisnya. Menyesuaikan kondisi pasien ya dok ya. Bener. Terus ada lagi mungkin beberapa kondisi yang giginya tergabung-gabung ya dok ya. Gitu. Itu kalau dalam kedokteran gigi banyak nih dalam istilahnya bentuknya, kelainan dalam bentuk giginya. Itu biasanya di gigi depan sih kalau kayak gitu ya, sering-sering masyarakat pasti bertanya, kok gigi saya kecil tapi kok agak membelah gitu ya, atau gigi saya kok gede gabung jadi 2 jadi 1 gitu nih, kenapa ya dok ya? Nah itu banyak sih jenis-jenisnya, ada namanya fusi dan geminasi. Fusi itu fusion atau menggabungkan 2 gigi menjadi 1, jadi giginya secara tidak langsung itu bergabung atau nempel. Berarti 2 benih ya dok ya? Lalu ada geminasi, itu 1 gigi yang terbelah, kayak misal gigi depan nih, kok ada garis di tengahnya, kok padahal cuman 1 gigi cuman ada garis gitu, kayak kebelah jadi 2 gigi kecil-kecil, ini kenapa ya? Nah itu disebut kelainan. Biasanya kelainan pada benih giginya sudah dari benih gigi sudah terjadi kelainan tersebut. Gitu. Jadi mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya kalau gigi itu sebelum tumbuh itu kondisinya itu seperti benih. Jadi kayak seperti kita nanam tanaman itu kan dari benih, sama kayak gigi juga itu sebelum muncul ke permukaan itu dia berbentuk benih dulu. Nah kalau fusi tadi itu 2 benih gigi ya dok ya, tapi dia menyatu. Nah jadi 1, terus waktu tumbuh dia kondisinya sangat besar karena 2 benih tapi tergabung gitu ya dok ya. Nah kebalikannya sama yang geminasi itu 1 benih tapi dia membelah jadi 2 dok ya dok ya. Jadi itu sebetulnya 1 gigi tapi dia kondisinya besar karena terbelah gitu ya dok ya gitu. Itu ada lagi ini mungkin kondisi yang lain. Oh iya, sebelumnya kita istirahat dulu untuk mendengarkan lagu yang sudah disiapkan. Oke, kembali lagi sahabat sehat Setionegoro. Kita akan bahas lagi tentang yang fusi dan geminasi tadi ya. Iya. Sedikit menambahkan tentang fusi dan geminasi atau kelainan dalam bentuk gigi. Biasanya kelainan-kelainan ini terjadi kan di gigi bagian depan paling sering nih dok. Nah kebanyakan masyarakat tuh mengeluh, kok gigi saya jadi gede nyatu, terus gigi saya kok jadi 1 tapi kecil jadi 2. Itu kira-kira perawatannya gimana sih dok? Nah gitu. Tentunya berbeda ya yang fusi dan geminasi tadi. Kalau apabila 2 giginya itu menjadi 1, itu biasanya kita lakukan pemisahan gigi. Jadi kita pisah dari gigi yang menggabung tersebut, lalu kita bentuk ulang sesuai dengan anatomi gigi yang seharusnya. Lalu apabila yang geminasi atau 1 gigi terbelah, itu biasanya itu kita lakukan menggunakan veneer atau bisa dilakukan juga penambalan resin komposit yang sewarna dengan gigi. Iya langsung. Kalau veneer kan kita harus bikin dulu di lab ya dok. Iya. Gitu. Oke, lanjut lagi mungkin ke bagian yang bentuk udah ya. Iya. Tadi kan udah nih kekurangan gigi. Ini lalu juga kelebihan. Kita juga udah bahas bentuk dari gigi kelainannya. Sekarang kita mungkin bahas kelebihan gigi ya dok ya. Kelebihan jumlah gigi maksudnya. Jadi kalau normalnya jumlah gigi manusia itu ada berapa berarti ya? 32 ya, 2 rahang. Gigi kalau gigi bungsunya paling belakang udah tumbuh berarti 32 harusnya gitu. Nah, tapi ada beberapa orang yang muncul giginya atau erupsi giginya itu lebih dari 32 gitu. Nah, itu kondisi giginya namanya berbeda-beda sesuai letaknya ya dok ya gitu. Yang pertama namanya mesiodens dok ya. Mesiodens itu tumbuh kelebihan gigi di bagian midline ya kalau kita ngomongnya. Midline itu adalah bagian tengah-tengah. Jadi ada gigi seri 2 ini
itu di tengah-tengahnya tumbuh gigi tambahan. Nah, biasanya bentuk giginya itu bukan berbentuk gigi yang seperti gigi seri, tapi seperti gigi kecil, terus seperti gigi taring, tapi kecil banget gitu ya dok ya. Dan ini juga lumayan sering nih dok yang Mesioden itu di masyarakat. Gitu. Nah kalau seperti itu kan sangat mengganggu estetika ya, apalagi di depan, gigi depan. Kalau ngomong kelihatan, kalau ketawa kelihatan gitu kan. Terus mungkin juga kalau makan juga mengganggu, karena kan gigi tersebut kan memisahkan dua gigi seri. Jadi mungkin kalau nanti saat menggigit itu akan kesusahan ya, gitu. Dan juga banyak sisa makanan yang akan terjebak di area situ gitu. Nah, untuk orang tua nih biasanya diingatkan juga nih untuk orang tua yang punya anak-anak kecil, mungkin lebih aware kepada anaknya, melihat gigi anaknya. Soalnya kalau apabila kelainan Mesioden ini tidak segera ditangani, nanti perawatan kedepannya akan lebih susah istilahnya. Kita harus, misal nih banyak nih dulu nih pasien datang itu udah umur 13-14 tahun tapi masih ada nih gigi Mesioden kayak gitu. Seharusnya udah dari kecil itu udah dicabut supaya waktu kalau dewasa pas dicabutnya nanti ada celahnya ya dok ya di tengah-tengah. Jadi harus dengan prosedur perawatan lanjutan lagi seperti mungkin menggunakan behel mungkin ya kalau di masyarakat kayak gitu. Kalau dari kecil nih masih gigi susu gitu udah ada gigi Mesiodennya kayak gitu, atau gigi di tengah-tengah yang runcing itu, kalau udah dicabut mungkin nanti gigi permanennya yang tumbuh bisa lebih rapi. Iya gitu. Betul. Jadi tidak perlu perawatan tambahan seperti behel tersebut. Jadi intinya makanya datang ke dokter gigi itu fungsinya untuk seperti ini ya dok ya. Jadi kita bisa tahu kondisi-kondisi yang mungkin dapat terjadi gitu ya, dan dapat dilakukan pencegahan sesegera mungkin gitu. Lalu ada kelebihan gigi itu banyak nih, kelebihan gigi itu ada di laterodens, atau giginya juga sama sih bentuknya kayak gitu, cuman biasanya nggak di tengah-tengah, nggak di tengah-tengah gitu. Tempatnya pindah. Kalau tadi kan di tengah-tengah banget nih di midline, kalau ini di lateral ya dok ya. Di lateral itu di samping gigi depan ya dok ya. Iya benar. Terus juga ada nih biasanya keluhan di masyarakat tuh kalau ngunyah kok sering kegigit, terus orangnya tuh ngerasa kayak kok gigi saya banyak banget berjejal. Untuk mengetahuinya lebih lanjut kan biasanya harus periksa ke dokter gigi ya, atau enggak biasanya masyarakat juga bisa ngitung nih jumlah giginya sendiri. Gigi saya kelebihan enggak ya? Soalnya lumayan sering juga nih di masyarakat itu kelebihan gigi di bagian gigi gerahamnya. Betul. Bagian geram biasanya ditandai giginya tuh yang belakang tuh berjejal. Terus kadang juga ukurannya sama, kadang juga lebih kecil. Kalau udah kayak gitu biasanya ya mau nggak mau harus dicabut apabila itu mengganggu. Biasanya kok pipi saya sering kegigit atau lidah saya sering kegigit, terus ada tumbuh nih gigi di bagian sampingnya kayak gini. Nah mau nggak mau kayak gitu harus dicabut, karena itu memang sebenarnya benih itu tidak ada, cuman itu kelainan. Jadi benihnya berlebih seperti itu. Tapi mungkin beberapa masyarakat masih belum tahu ya dok ya. Normalnya manusia itu punya gigi apa aja dan berapa ya dok ya. Gitu. Tadi kan udah dijelaskan kalau jumlah normalnya gigi dewasa ya ini ya yang kita omongin ya. Itu 32 gigi. Jadi ada 2 gigi seri yang tengah, 2, terus habis itu gigi seri lateral itu 2 juga kanan kiri, terus gigi taring kanan kiri juga 2, terus habis itu gigi premolar kita ngomongnya. Mungkin molar kecil kalau biasanya di masyarakat ya. Iya, ngomongnya molar kecil atau molar depan gitu ya. Geraham kecil. Ya, geraham kecil. Nah, itu ada 2 geraham premolarnya itu, premolar 1 dan premolar 2 gitu. Lalu untuk yang gigi geraham yang besar banget itu ada 3 seharusnya. Molar 1, molar 2, dan molar 3. Nah, molar 3 ini yang tumbuhnya itu di usia sekitar 17 tahun ke atas ya dok ya. Nah, ini yang molar 3 ini yang sering bikin banyak keluhan karena impaksi dan lain-lain gitu. Nah, kalau ada gigi yang tumbuh di luar gigi-gigi ini, nah itu berarti kemungkinan besar karena kelebihan jumlah gigi seperti itu. Benar. Oke, lanjut lagi dok ke Tadi udah nih kekurangan, lalu kita udah bahas kelebihan, lalu kita bahas bentuk gigi.
Sekarang warna nih, kelainan warna gigi nih, Oh Dok. iya, warna juga. Jadi nggak semua orang itu tumbuh giginya itu sempurna, istilahnya putih gitu, enggak gitu. Karena di dalam gigi itu sendiri punya beberapa struktur gigi ya dok ya. Iya. Yang paling luar itu yang bisa kita lihat dengan mata telanjang warna putih itu namanya enamel Iya. atau emil. Nah, terus kalau kita buka lagi giginya, di dalamnya itu ada yang namanya dentin. Dentin ini warnanya nggak putih ya dok ya, Iya. warnanya lebih kecoklatan gitu. Lalu di dalamnya lagi ada yang namanya pulpa. Pulpa itu yang isinya saraf dan pembuluh darah. Nah, nggak semua orang itu punya istilahnya struktur giginya itu sempurna seperti ini. Nah, ada yang enamelnya sempurna, ada yang nggak sempurna, ada yang dentinnya nggak sempurna tumbuhnya juga gitu. Nah, ini kita bahas nama-namanya ya dok ya. Iya. Kalau yang pertama itu biasanya kelainan pada bagian struktur paling luar giginya nih. Biasanya disebut dengan amelogenesis. Kayak gitu tuh biasanya diciri-cirikan warnanya itu kayak putih keabuan gitu loh. Jadi biasanya pasien datang itu mengeluhkan giginya kok warnanya beda ya dari yang lain, kok warnanya lebih gelap keabu-abuan. Ini kenapa ya dok? Nah biasanya kita tanyakan dulu nih kepada pasien itu sudah sejak kapan dan faktornya ada apa aja, misal dari makanan mungkin, atau pasien sering merokok, atau mungkin biasanya kalau dari kelainan warna gigi tersebut itu keturunan, faktor keturunan. Iya. Kita tanyakan nih, ayah ibu ada nggak ya kayak gitu, atau mungkin kakek nenek atau garis keturunan secara langsung dari keluarga tersebut. Betul. Lalu yang kedua nih, ada yang kelainan tapi bagian lapisan kedua giginya. Atau dentin Iya. Namanya juga dentinogenesis. imperfecta. Ya. Ini warnanya agak berbeda nih, kuning keabuan biasanya. Masyarakat pasti juga sangat bingung nih bedain putih keabuan atau kuning keabuan tuh gimana gitu kan. Itu bisa dilihat biasanya agak rapuh bagian lapisan luarnya karena kan ada kecacatan nih di lapisan kedua. Jadi giginya paling lapisan luar tuh kadang gampang rapuh, gampang pecah, gampang rapuh gitu. Gampang berlubang juga gitu. Jadi biasanya kalau udah kondisi kayak gitu, ya kita mau nggak mau kita harus rawat giginya itu secara keseluruhan kayak gitu. Betul. Oke, ada lagi dok? Lalu mungkin dari faktor-faktor lain ya dok ya, kayak misal anak kecil nih sering banget nelen pasta gigi, terus giginya kok jadi bintik-bintik putih nih dok. Ya, gitu. putihnya bukan putih seperti putih tulang gigi ya dok ya. Putihnya putih banget, kayak putih tembok gitu. Kayak putih baju habis dibaikin tuh dok. Ya, betul. Putihnya bintik kayak gitu, itu biasanya kenapa tuh dok? Nah, itu karena kondisinya itu disebutnya fluorosis Iya. ya dok ya. Fluor. Nah, fluor itu kan salah satu bahan yang bisa kita temukan di pasta gigi. Nah, biasanya kalau biar giginya tidak berlubang, pakainya pasta gigi yang ada fluornya gitu. Memang betul ya dok ya kalau gigi berlubang itu dicegahnya dengan fluor. Makanya pasta giginya itu sekarang standarnya harus ada fluornya semuanya gitu. Tapi kalau berlebih bahkan atau sampai tertelan seperti itu dampaknya gigi yang tumbuh terutama pada saat anak kecil itu tuh ini bakal muncul bintik-bintik putih di gigi, permukaan gigi gitu. Bintik-bintiknya tuh kecil-kecil gitu, terus putih, tapi putihnya tuh kayak putih opak ya kalau kita ngomongnya gitu. Nah itu kan kadang kalau beberapa orang sih ada yang terganggu dengan kondisi yang seperti itu, ada juga yang tidak sih tapi gitu. Nah tapi kan lebih baik dicegah ya dok ya, daripada ini juga nantinya gitu. Nah selain dari pasta gigi yang tertelan itu juga dari kandungan air minum. Air minum beberapa wilayah yang fluornya tinggi itu juga mengakibatkan giginya itu mengalami fluorosis namanya gitu. Kondisinya juga sama gambarannya gitu. Lanjut lagi mungkin dok. Untuk lanjut lagi mungkin ini lebih aware lagi untuk
ibu-ibu ya, ibu-ibu terutama untuk ibu yang sedang mengandung atau ibu hamil, jangan meminum obat-obatan yang sembarangan tanpa resep dokter. Betul. Di sini kita biasanya ada nih beberapa obat, contohnya obat tetrasiklin nih. Apabila itu diminum oleh ibu hamil, itu nanti akan mengakibatkan anaknya itu akan memiliki kelainan gigi. Biasanya itu akan mengalami warnanya itu akan berbeda, diskolorisasi atau warna keseluruhan giginya itu akan berbeda. Betul. Tetrasiklin ini salah satu antibiotik ya teman-teman. Jadi untuk konsumsi antibiotik kan harus dengan resep dokter. Jadi untuk dengan kondisi hamil tuh harus lebih hati-hati lagi karena beberapa antibiotik itu dapat mempengaruhi janin. Nah, waktu mungkin pada saat masih di dalam perut nggak ada keluhan ya dok ya. Tapi waktu nanti udah lahir ternyata kok kondisi giginya berbeda warnanya dan lain-lain. Oh ternyata waktu ditelusuri ke belakang waktu hamil konsumsi tetrasiklin selama lebih dari jangka waktu yang seharusnya ya dok ya gitu. Mungkin ada lagi dok mau ditambahin? Mungkin itu dulu ya untuk yang kelainan di jaringan keras ya dok ya. Iya. Oke, kita lanjut ke kelainan jaringan lunak. Nah, jaringan lunak dalam mulut itu kan banyak. Salah satunya juga gusi gitu. Iya. Biasanya kalau masyarakat itu datang ke kita kayak apa aja yang ada di kelainan di gusi itu disebutnya sariawan dok ya. Iya benar. Padahal nggak semuanya itu namanya sariawan gitu. Nah salah satunya kalau misalnya ada kita ngomongnya sariawan aja kali ya. Iya, biar masyarakat tahu juga ya. Gitu ya, sariawan. Tapi misalnya itu di bagian yang dekat gigi yang tajam. Nah, itu kita sebutnya ulkus traumatikus. Nah, jadi itu terjadi karena gigi yang tajam tadi itu tuh menusuk bagian mukosa. Kita ngomongnya mukosa di dalam rongga mulut. Nah, itu tuh tertusuk terus-menerus. Nah, hasilnya sariawan seperti itu gitu. Nah, kalau kayak gitu perawatannya ya berarti gigi yang tajam itu harus diambil terlebih dahulu, lalu baru diobati juga sariawannya gitu. Selain diambil mungkin juga bisa kita haluskan bagian tajam pada giginya itu juga ya dok ya. Kalau nggak mau dicabut mungkin ya gitu. Terus kadang juga ada yang kesodok sikat gigi, ada yang kegigit seperti itu. Kalau kegigit atau kena sikat gigi itu kan tidak sengaja gitu ya. Jadi mungkin perawatannya kita juga nggak apa-apain sih giginya ya. Mungkin kita kasih terapinya di bagian sariawannya aja. Jadi biar tidak tidak nyeri, kita kasih anti nyeri gitu. Tapi kalau masalah kegigit itu bisa jadi karena susunan giginya itu ini ya dok ya terlalu berantakan. Mungkin bisa kita periksa lagi nanti apakah harus perlu dipasang behel gitu. Gitu. Oke, kita lanjut untuk mendengarkan lagu terlebih dahulu ya teman-teman. Kembali lagi bersama kita sahabat sehat Seconegoro. Kita tadi bahas tentang sariawan ya dok ya. Oke, lanjut lagi tadi kan yang karena istilahnya karena trauma ya kita sebutnya itu kayak misalnya kena sikat gigi, tergigit atau kena gigi yang tajam itu karena ada sebab istilahnya ada penyebab yang dari rongga mulut gitu ya gitu. Mungkin kita bahas penyebab sariawan yang lain dari di masyarakat tuh banyak nih, terutama juga dok saya kok sering banget nih tiap bulan, tiap 2 minggu atau tiap 3 minggu sekali itu kok sering banget sariawan. Biasanya ini kenapa ya dok ya? Kayak gitu kan terutama pada wanita biasanya. Pada wanita biasanya juga fase menstruasi itu juga kadang juga mempengaruhi, terutama pada individu yang memiliki kelainan seperti kayak
anemia mungkin. Kondisi-kondisi tertentu. Kondisi sistemik tertentu kayak gitu juga bisa mempengaruhi sariawan. Karena pada individu yang memiliki kelainan darah seperti anemia tersebut kan nutrisinya kita kurang. Mungkin di seluruh tubuh tuh nutrisi dalam darah tuh kan kurang. Jadi mungkin dari masyarakat itu tersebut sendiri juga kurang mengkonsumsi makanan-makanan sayur yang berlebih. Jadi dalam darah tuh kurang nutrisi, jadi sering terjadi sariawan pada daerah rongga mulutnya. Lalu ada nih itu dari sistemik. Lalu ada nih dari faktor-faktor yang lain seperti faktor mungkin dari virus nih. Betul. Biasanya ditandai itu masyarakat mengeluhkan, "Dok, kok tiba-tiba saya ini sariawannya banyak banget ya di kecil-kecil sariawannya." Kecil-kecil banyak banget. Diawali biasanya tuh benjol-benjol dulu nih di gusi sama isinya air. Di gusi, kadang juga ada di lidah, Di juga bagian ada pipi. di bagian pipi bagian dalam, bagian bibir. Kok menyeluruh kayak gini? Terus diawali biasanya dengan demam. Betul. Nah, kalau udah kayak gitu biasanya dokter itu mendiagnosis biasanya itu virus kalau yang nyebabin kayak gitu. Virus apa sih yang bisa nyebabin kayak gitu? Biasanya itu karena herpes. Karena penularan virus herpes sendiri kan dari banyak faktor ya, Dok ya. Dari misal kita lagi di luar nih makan. Misal katakanlah makan yang terus misal gelas atau piring atau sendoknya di luar tuh nyucinya kurang bersih nih misal, terus udah dikena sama orang lain terus kita makan pakai itu, kita bisa kena kayak gitu juga. Atau mungkin dari individu atau teman kita nih, kita minum satu gelas atau satu sedotan, nah teman kita tuh nggak sadar kalau dia tuh kena herpes, cuman kan di dalam mulut nih Dok, kan nggak kelihatan. Betul. Nah kita minta nih minumnya, ternyata kita ketularan kayak gitu nih Dok. Itu kan tadi untuk yang virus herpes ya, ada juga yang virus namanya HSV itu kan. Iya, kepanjangan ke ininya singkatannya, singkatannya iya. Gitu. Di di dunia kedokteran disingkatnya seperti itu gitu. Itu untuk yang virus ya, Dok ya. Mungkin ada yang penyebab lain seperti jamur atau bakteri ya, Dok. Kalau jamur sendiri kan biasanya dia berkembang pada mulut itu apabila individu tersebut tuh imunnya rendah. Betul. Karena kalau untuk individu-individu yang normalnya itu sangat jarang sekali, kalau misal kondisi tubuh sistemik orang tersebut tuh normal, sangat jarang sekali jamur tuh bisa tumbuh di situ. Kecuali misal orang tersebut menggunakan gigi palsu yang lepasan nih, tapi jarang banget dilepas kayak gitu kan, baru bisa muncul jamur. Gitu. Tapi kalau untuk jamur tersebut biasanya itu untuk kondisi-kondisi individu yang memiliki mungkin autoimun atau mungkin yang rutin menggunakan inhaler atau obat asma. Betul. Atau mungkin dengan individu yang memiliki imunodefisiensi atau mempunyai riwayat HIV seperti itu. Biasanya ditandai dengan warnanya putih-putih nih Dok, putih-putih terus mungkin putihnya itu kalau diusap itu akan meninggalkan bekas kemerahan ya, Dok ya. Gitu. Atau bahkan ada yang nggak ada putih-putihnya tapi kemerahan. Nah, itu dicurigai nanti ke arah jamur juga. Selain di dalam rongga mulut tuh ada beberapa orang kondisi jamurnya itu di luar atau di bagian bibir gitu. Biasanya itu ada di bagian sudut-sudut mulut. Nah, itu seringnya yang mengalami itu adalah mbah-mbah gitu ya. Mbah-mbah yang biasanya sudah tidak memiliki gigi, udah ompong, misalnya full total ompong gitu kan. Itu lalu biasanya sering mengalami kondisi seperti itu karena giginya kan udah nggak ada. Kalau orang nggak ada gigi itu kan istilahnya kempot ya, ininya pipinya kempot, terus kondisi sudut mulutnya itu melipat ke dalam. Nah, kalau seperti itu tuh biasanya air liurnya akan menumpuk di situ. Air liur menumpuk di situ, jadi sudut mulutnya itu tuh lembab, jadi tidak pernah dibersihkan dan lain-lain. Nah, akibatnya ada terjadi tumbuh jamur di situ gitu.
Biasanya sih kalau tumbuh jamur itu ada gejalanya, tanda dan gejalanya ya. Iya. Tandanya tuh kemerahan, lalu perih, dan gak sembuh-sembuh biasanya ya dok ya. Kalau penyebabnya itu tidak dihilangkan gitu. Ya, mungkin mau menambahkan sedikit dari herpes tadi nih dok. Tentunya masyarakat harus lebih aware lagi ya tentang herpes tersebut, karena kan kita tahu virus itu, untuk virus herpes sendiri itu tuh tidak akan bisa sembuh. Bisanya itu virusnya akan dorman atau virusnya itu tidur dan bersembunyi di syaraf-syaraf, ganglion syaraf di tubuh kita. Oh iya benar. Nah, Banyak yang masyarakat belum tahu loh dok kalau virus itu tidak bisa diobati ya teman-teman. Nggak kayak bakteri. Virus itu bisanya istilahnya tidurkan, dipingsankan kayak gitu. Jadi untuk masyarakat sendiri lebih aware lah, jangan sampai terkena virus herpes atau virus-virus yang lain. Lalu kalau virusnya tidur di situ berarti bisa bangun lagi kan dok ya? Betul. Apabila sistem imun kita lagi tuh drop nih, misal lagi sakit atau misal lagi habis perjalanan jauh, kecapean, atau mungkin lagi down, stres atau gimana gitu, biasanya virus itu akan muncul lagi nih. Ya, bangkit kembali karena sistem imun kita ini udah tidak kuat untuk menghalang si virusnya gitu. Nah, untuk biasanya sih kalau virus-virus herpes seperti ini, terutama yang di rongga mulut nih, pertama kali kena kan sariawannya banyak banget tuh dok di situ. Setelah diobatin terus sembuh, tiba-tiba pasien mengeluhkan lagi nih virus kayak gitu, cuman tidak terlalu banyak. Biasanya karena itu disebabkan karena virus yang dulunya itu rekuren atau muncul kembali. Kadang juga keluhan di masyarakat tuh, kok di bibir saya tiba-tiba ada bentol-bentol nih di antara bibir sama kulit nih. Tiba-tiba ada bentol kayak gitu. Itu juga merupakan bentuk dari rekurensi atau munculnya kembali virus tersebut yang telah tidur, yang telah bangkit, lalu munculnya di bagian situ, bibir luar. Biasanya kayak gitu tuh dok. Gitu. Yang orang awam sih nyebutnya juga pasti sariawan kalau kayak gitu. Padahal itu tuh virus dan bisa menularkan juga ke orang lain. Jadi kalau semisal kita tinggal serumah nih sama anak kita atau sama istri atau sama orang tua, apabila kita lagi mungkin virusnya muncul kembali seperti dengan tanda gejala seperti itu, jangan dulu menggunakan gelas yang berbarengan, sendok makan juga berbarengan jangan. Lalu handuk mandi kayak gitu jangan sampai digunakan berbarengan karena itu sangat mudah sekali menular. Betul. Jadi lebih baik dicegah aja daripada mengobati gitu. Mungkin kalau ada yang masih belum ini ya bisa tergambarkan bentuknya itu seperti apa, kayak kalau saya bilang cacar air pasti orang-orang udah pada tahu. Iya. Tapi ini bedanya cacar airnya ada di rongga mulut gitu ya. Iya, bener. Nah, jadi lebih kecil-kecil bentuknya seperti itu. Jadi awalnya dia kalau kita ngomongnya lentingan. Nah, tapi itu gambarannya seperti bentol-bentol isinya air. Terus kalau nanti pecah dia bentuknya seperti sariawan. Tapi banyak banget gitu. Kita lanjut lagi ya dok. Oke, kita lanjut untuk mendengarkan lagu lagi ya teman-teman. Oke, kembali lagi sahabat Sehat Sejonegoro. Tadi kita bahas tentang sariawan, tapi dari yang virus ya dok ya. Iya. Kita lanjutkan lagi yang virus-virus yang lain. Boleh. Kalau virus-virus yang lain mungkin bisa menyebabkan hal yang lain juga ya dok ya. Terutama ini lumayan cukup banyak nih di masyarakat, terutama pada ibu hamil dan menyalurkan kepada anaknya. Jadi di masyarakat itu paling sering kita temukan itu bayi lahir itu cleft atau bibir sumbing nih. Iya. Itu paling sering biasanya disebabkan karena virus dan juga parasit, terutama parasit toxoplasma, virus rubella, lalu automegalovirus dan herpes. Kalau kayak gitu-gitu tuh apa sih pencegahannya sih dok sama ibu hamil supaya anaknya nggak bibir sumbing nih, kayak gimana nih caranya nih? Biasanya harus dilakukan pemeriksaan awal terlebih dahulu ya. Ya. Kita lakukan pengecekan
dari tes tes darah dari suami atau istri, itu kita cek apakah ada nih virus-virus tersebut yang bersarang di tubuh suami istri tersebut, atau mungkin ada cuman lagi tidur nih atau dorman kayak gitu. Istilahnya carrier, membawa tapi tidak bergejala gitu. Asalkan pada kondisi tidak sedang virusnya hidup tersebut, ya tidak mengapa kalau melakukan hubungan lalu melakukan kehamilan. Iya. Okay. Hasilnya gitu. Lanjut lagi ke virus yang lain ya. Mungkin dari orang tua sendiri nih kita edukasi apabila sudah terkena nih dari anaknya. Jangan berkecil hati, cuman kita kan bisa melakukan istilahnya penanganan nih terhadap kasus-kasus tersebut. Biasanya itu dilakukan oleh dokter gigi spesialis bedah mulut nih. Dan operasinya juga tidak bisa cuman sekali selesai nih dok kayak gitu. Jadi harus berkali-kali nih di umur sekian, di umur mungkin remaja, umur dewasa mungkin kayak gitu. Jadi bibir sumbing itu nanti kan ada kelas-kelasnya ya dok ya. Beda ada jenis-jenisnya, ada yang bibir sumbing bibirnya aja, ada yang sampai ke langit-langit. Nah seperti itu nanti beda kondisi, beda penanganan, karena kalau masih kecil itu kan masih dalam masa pertumbuhan. Jadi untuk perawatannya pun disesuaikan dengan pertumbuhannya juga gitu. Ada yang karena kan pertumbuhan antara langit-langit dan bibir itu berbeda ya dok ya. Gitu. Antara anak laki-laki dan perempuan pun beda gitu. Jadi kalau udah ada kondisi seperti itu langsung dikonsultasikan ke spesialis bedah mulutnya gitu ya. Iya. Lalu di masyarakat juga nih dok sering banget nih mengeluhkan kelainan giginya nggak tumbuh nih, atau terpendam, atau tumbuhnya miring nih, atau mungkin tiba-tiba di umur dewasa kok saya kesakitan ya, nyeri banget nih di bagian belakang. Itu paling sering di masyarakat yang dikeluhkan dok. Betul, itu namanya impaksi dok, ya kan dok? Gitu. Impaksi sendiri paling sering itu terjadi pada gigi geraham ketiga atau gigi bungsu ya. Tadi betul. Kalau penanganannya sendiri tuh gimana tuh dok kayak gitu? Kalau penanganannya sendiri kita lihat dulu untuk kelas-kelasnya. Namanya impaksi itu tuh ada beberapa klasifikasinya. Ada yang dia impaksi tapi dia udah istilahnya udah muncul, udah erupsi. Nah itu nanti kita lihat munculnya udah erupsinya di level mana semana gitu, ataukah sudah di level setara dengan gigi tetangganya, ataukah sudah sampai di permukaan tulang, ataukah masih terpendam gitu. Lalu kita lihat juga apakah dia istilahnya miringnya ke mesial, kalau kita ngomong yang ke depan, ke belakang gitu, ataukah samping, keluar, ke dalam gitu. Nah kalau seperti itu, kalau misalnya kita lihatnya giginya udah erupsi, udah terlihat mahkotanya, terus juga klasifikasinya masih yang istilahnya levelnya masih level mudah, itu bisa kita angkat seperti cabut biasa, tapi namanya tuh beda, bukan pencabutan lagi, tapi namanya odontektomi kalau kita ngomongnya ya dok ya gitu. Nah terus ada beberapa kondisi juga yang gigi bungsunya itu kadang udah erupsi sempurnanya, nggak ada apa-apa, nggak ada keluhan, istilahnya nggak miring, nggak arahnya nggak kemana-mana, tumbuhnya sempurna. Tapi nah yang jadi masalah kadang gusinya ya dok ya, gusinya kadang masih menutupi mahkotanya gitu. Nah kalau seperti itu nanti kita angkat gusinya aja, bukan giginya. Nah tapi kita dengan beberapa pertimbangan tertentu ya, apakah itu tertutup oleh tulang atau enggak gitu. Nah kalau beda cerita kalau giginya masih terpendam di dalam, nah mau nggak mau itu nanti juga harus diangkat ya dok ya, dengan pembedahan gitu. Mungkin untuk gigi impaksi atau gigi terpendam nggak cuman di gigi paling belakang aja dok ya. Terkadang yang paling sering kita temukan juga yang kedua itu
di gigi taring nih. Betul. Gigi taring kadang beberapa orang tuh kok gigi taring saya nggak muncul nih, kenapa nih? Lalu setelah diperiksakan ternyata emang giginya tuh terpendam dan nggak bisa keluar. Kalau untuk penanganannya biasanya kita melakukan perawatan ortodonti atau perawatan merapikan gigi itu, lalu itu dibedah pada bagian gigi taring tersebut, dibedah, jaringan lunaknya kita bedah, lalu kita tarik nih gigi taringnya dipaksa keluar. Jadi giginya bisa rapi gitu dong. Memang kalau gigi impaksi itu perawatannya sangat invasif ya teman-teman gitu. Makanya sering-sering ke dokter gigi. Jadi kita bisa istilahnya mencegah lah ya kondisi-kondisi yang harusnya bisa dicegah biar enggak kasep gitu ya ngomongnya ya gitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita, bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Dr. Gigi Alba dan saya Dr. Gigi Zulfikar. Oke, sampai jumpa sahabat sehat Setyo Negoro.